dan turut mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen-sakramen, serta bertekun dalam doa dan membaca Alkitab, bahkan turut aktif dalam pelayanan gereja Tuhan, sesuai dengan karunia dan talenta yang diberikan Tuhan kepada kamu masing-masing. Pertama, Saudara Alvaro Nick Carter Mahera. Kurang lebih 16-17 tahun yang lampau, orang tua saksi baptisan membawa engkau dalam pengambilan keputusan mengaku iman, dan sekarang mereka menyaksikan pengakuan Yesus. Apakah jawabannya? Kedua, Alfian Takasabar. Apakah jawabmu? Ketiga, Jaina Masya Matuleni. Apakah jawabmu? Keempat, Augresia Rilia Maka Gansa. Apakah jawabmu? Kelima, Elisa Aprilia Medata. Apakah jawabmu? Keenam, Jeffrey Chris Anderin Sigin. Apakah jawabmu? Ketujuh, Gian Ananta Diamanis Makarome. Apakah jawabmu? Ya, saya mengaku dengan segenap hatiku. Kurang lebih 16 tahun yang lampau,
bayi mungil kecil bawaan baptis di sini oleh orang tua dan disaksikan. Maka saudara-saudara layak untuk ada bersama-sama dalam pelaksanaan zaman kudus. Bahkan saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan baptisan dan pengakuan saudara-saudara di hadapan Tuhan bahkan jemaatnya, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya menentukan saudara-saudara menjadi anggota siri dari jemaat gereja Masehi di Salimalau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan saudara-saudara dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus dari anak domba Allah. Karena itu silakan berdiri. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Jumat menyanyi dari Jemaat nomor 375, saya mau ikut Yesus. Berdasarkan pada pengakuan saudara-saudara, maka saudara-saudara turut mengambil bagian dalam tugas panggilan dari jemaat Kristus di tengah dunia ini. Sebab itu saudara-saudara perlu mengingat selalu bahwa kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, tapi kamu adalah kawan sekerja Allah dan anggota keluarga Tuhan yang dibangun atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi dan Yesus Kristus baru mendunia. Kiranya di dalam Yesus Kristus itulah saudara-saudara bertumbuh sebagai satu tubuh
satu bangunan menjadi bait Allah yang kudus, supaya di dalam Dia itu juga kamu menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Karena itu wanita. Sidang jemaat Tuhan, kita semua menjadi saksi dalam penentuan iman mereka. Karena itu, terimalah ketujuh saudara-saudara kita ini sebagai anggota sini baru yang bersama-sama kita sekalian yang adalah satu dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita tunduk berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ketujuh anak kekasih kami boleh menyatakan imannya dalam sebuah pengakuan di hadapan hadirat-Mu. Disaksikan oleh orang tua, papa dan mama, bahkan para saksi baptisan. Mereka telah mendidik, mereka telah membesarkan kami sekalian, sehingga dalam kebesaran hati mereka boleh menyaksikan pengakuan iman kami sendiri di hadapan hadirat. Terima kasih Bapa, kesempatan yang terindah Engkau anugerahkan dalam perjalanan hidup beriman kami di jemaat di sini, sehingga kami boleh menerima ketujuh anak sidik kami. Biarlah kiranya mereka ini tetap bertumbuh terus dalam pengenalan cinta kasih Kristus, bahkan bersama dengan kami selaku warga jemaat-Mu memenuhi panggilan tugas tanggung jawab dalam kepelayanan, kesaksian dan persekutuan dari gereja-Mu yang Engkau tempatkan di dunia ini di dalam perkenan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, mendasari sukacita di perayaan Natal yang kedua, kami rindu membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang kami percaya adalah kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Mari Engkau urapi kami orang berdosa untuk dapat memahami dan mengerti pesan firman-Mu. Hanya urapan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang dapat menerangi kami dan mampukan kami sehingga kami dapat mengaktakannya dalam hidup keseharian kami. Terpujilah Engkau ya Yesus, Tuhan firman kehidupan, kami berdoa. Amin.
Bacaan Alkitab kita diambil dalam kitab Penginjil menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Dalam sorotan tema firman yang telah menjadi manusia. Secara berbalas kita akan membaca bagian ini. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Demikian jauh batas pembacaan Alkitab kita dalam ibadah prenatal yang kedua. Firman itu telah dikaruniakan bagi dunia. Barang siapa yang percaya dan melaksanakan kehendak Tuhan akan diselamatkan. Haleluya! Kita masuk dalam pelayanan persembahan.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu. Maka lubuk-lubukmu akan diisi penuh dan sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Sementara kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan, kita menyanyi dan nyanyian di KPR nomor 50. Terpujilah Yesus Raja. Oh
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berkati pekerjaan kami Tuhan, dan berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kesehatan kiranya selalu menjadi bagian kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kasihanlah kami selalu menurut kasih setia dan rahmat-Mu pada kami. Sertai terus kami Tuhan, sehingga kami senantiasa terpelihara. Persembahan kami berikan akan terpakai baik untuk kelebaran pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah tubuh dan jiwa kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian di KPR Red, lagu di KPR 96. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Ayat 1 pembacaan Alkitab kita. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata firman dalam bahasa Yunani adalah logos, yang artinya sabda atau perkataan. Sedangkan dalam bahasa Ibrani yaitu dabar, yang artinya firman Allah. Dari dua suku kata, baik Yunani logos yang adalah perkataan, bahkan Ibrani dabar yang adalah firman Allah, apakah penginjil Yohanes sama juga memahami hal itu seperti orang-orang Ibrani dan orang-orang Yunani tentang firman itu? Teks bacaan Alkitab kita mengatakan pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, apakah penginjil Yohanes memahami firman sama seperti perkataan atau kata bahasa Yunani dan bahasa Ibrani untuk orang-orang Yahudi? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi penginjil Yohanes tentang firman logos atau perkataan Allah jauh melampaui tata bahasa pengertian harafiah dari kata firman, baik bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani. Bagi penginjil Yohanes tidak hanya sebatas perkataan, tidak hanya sebatas sabda daripada Allah,
tetapi jauh dari itu. Apa pemahaman dari penginjil Yohanes tentang firman itu? Perhatikan ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. 14 bagian A. Itu berarti bahwa bagi Yohanes, firman itu bukan sekedar sabda Allah. Firman itu bukan sekedar perkataan Allah, tetapi firman itu telah menjadi manusia. 14a. Siapa firman itu yang telah menjadi manusia? Dialah Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristus sesungguhnya adalah perwujudan Allah itu sendiri dalam bentuk daging atau dalam rupa manusia. Ketika Filipus bertanya kepada Yesus, perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 9, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 8 dari pasal 14. Ayat 9 bagian B dari pasal 14, Yesus pun berkata, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa atau Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah. Yesus Kristus adalah sepenuhnya manusia. 100% Allah, 100% manusia. Yesus bukan setengah Allah, bukan setengah manusia. Memang untuk memahami bagian pembacaan Alkitab kita secara akal manusia yang berdosa dan yang terbatas ini, kita tak mampu memahami tanpa urapan kuasa Roh Kudus. Karena itu penginjil Yohanes menulis kitab Injil ini sebenarnya untuk meyakinkan jemaat supaya mereka sungguh-sungguh percaya, supaya mereka menerima Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Untuk apa jemaat percaya Yesus adalah firman, Yesus adalah Allah sendiri? Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudara kita mengakui, kita percaya Yesus adalah firman, Yesus adalah Allah itu sendiri? Yohanes pasal 3 ayat 16 selalu didengungkan di setiap perayaan Natal Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti ketika kita percaya, ketika kita mengimani Yesus adalah firman, Yesus itu Allah, itu berarti dalam Yesus Kristus firman itu ada jaminan hidup kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Persoalannya adalah bagaimana kita mengaktarkan itu supaya kita tak tumbuh, supaya kita tak berbuah, supaya kita tak berdampak dalam hidup ini, sehingga kita menikmati apa yang Yohanes katakan dalam kitab Injilnya pasal 3 ayat 16, hidup yang kekal itu kembali kepada kita sekalian masing-masing sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sejenak merefleksikan tentang Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah itu sendiri. Kenapa ini sangat menarik bagi iman percaya kita? Sebab berangkat dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat
adalah Allah itu sendiri. Melalui Sang Firman Allah menciptakan segala sesuatu, baik di sorga, di langit, maupun di bumi. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, betapa karya agung Allah yang sangat besar terjadi dalam Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya layaknya semua ciptaan, bahkan kita manusia, tunduk di hadapan Allah dalam Yesus Kristus itu sendiri. Seperti karya perkataan manusia adalah ungkapan pikirannya, maka Yesus Kristus sebenarnya adalah perwujudan kehendak Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Tanpa Kristus Sang Firman, tidak akan ada penciptaan. Allah dan Sang Firman ada bersama-sama dari kekal sampai kekal. Karena itu betapa luar biasanya kebenaran pemakaman iman ini. Oleh karena itu di tengah-tengah menjamunya pemakaman iman sekarang ini, di tengah-tengah tantangan iman kita, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita tidak ragu-ragu untuk terus mengaku, untuk terus percaya siapa Yesus Kristus itu. Yesus Kristus adalah Allah yang harus disembah, Allah yang harus dipuji, Allah yang harus ditaati. Janganlah kita berkompromi dengan keyakinan yang berdasar dari iman percaya kita tentang siapa sesungguhnya Yesus itu. Marilah kita semakin meneguhkan iman percaya kita, tidak sekedar mengaku di hadapan manusia, tetapi pada akhirnya kita menyangkal. Tapi marilah kita mengaku, kita mengatakan di dalam dasar iman kepada Yesus Kristus, sehingga tantangan apapun yang menggeser iman percaya kita terus mengiring dia sampai Tuhan memanggil kita. Dalam ayat yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayat 5, di situ diperkatakan Yesus adalah Firman. Dia adalah pemegang peran sentral dalam kehidupan manusia, alam, dan karena itu Yesus adalah Sang Firman. Karena dalam Yesuslah ternyata kehidupan itu ada sampai sekarang ini. Yesus adalah terang yang sejati dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah terang, maka dia mampu mengusir segala kegelapan kehidupan dunia ini. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus menegaskan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Siapa saksi atas perkataan itu? Yohanes Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan, inilah dia yang diutus oleh Allah. Kesaksian itu benar. Tidak hanya kesaksian belaka, tapi kesaksian itu menjadi nyata dan terus bertumbuh sampai kepada kita selaku gerejanya yang hidup pada sekarang ini. Memang peran Yohanes Pembaptis sangat unik. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi kedatangan Sang Terang itu, yaitu Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis sadar tentang tugas, tanggung jawab dan panggilannya menjadi teladan bagi kita orang-orang yang percaya dan yang mengaku. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis adalah contoh kesetiaan orang yang mengarahkan pandangan kepercayaannya bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Yesus adalah terang
Sang Firman di mana Allah menjadi manusia dalam dirinya. Yohanes Pembaptis adalah contoh saksi yang menyaksikan kepada orang tentang siapa Yesus Kristus. Dari kesaksian Yohanes Pembaptis, maka banyak orang bertobat, banyak orang percaya dan memberi dirinya dibaptis. Pertanyaan yang mendasar bagi kita, istimewa bagi ketujuh anak kekasih kita yang hari ini telah mengaku sebagai seorang sidi dewasa. Mampukah kita menjadi saksi Kristus sama seperti Yohanes Pembaptis, membawa orang untuk mengenal siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang kita ikut. Janganlah kita menjadi batu sandungan atau penghalang bagi setiap orang yang datang kepada Kristus. Sudah cukup Kristus menderita. Sudah cukup Kristus dijual oleh salah seorang murid. Sudah cukup Yesus sekali mati untuk dosa kita. Jangan sekali-kali menyalibkan Yesus untuk kedua kali karena kita. Ia telah datang. Ia telah menjelma menjadi manusia, merasakan penderitaan manusia, tantangan pergumulan manusia. Bagaimana manusia menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan dan penuh. Tetapi di balik kesetiaan itu, dialah yang menjadi pemenang, dan dia siap membawa kita untuk berada di rumah Bapa di sorga. Asalkan kita tetap mengakui, kita tetap percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya lewat perkataan dan pikiran, tetapi lewat akta perbuatan kita, supaya sekali lagi semua orang akan percaya dalam kehidupanmu Yesus itu benar-benar nyata. Sekali lagi, janganlah kita menjadi penghalang dalam kehidupan beriman bersama orang lain. Biarlah kita tak tumbuh, dan biarlah kita tetap berbuah dan berdampak bagi kemuliaan Kristus. Terimalah firman yang tertanam dalam hatimu dan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sama. Amin. Jemaat sekalian undang bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan dalam perayaan Natal yang kedua ini.